satu ayat dalam surah Al-Kahfi yang Allah menggambarkan dunia ini seperti air yang turun dari langit. Allah berfirman, "Wadrib lahum masalal hayatid dunya." Buatkanlah suatu perumpamaan tentang kehidupan dunia. Kama'in anzalnahu minas sama'i, seperti air yang kami turunkan dari langit. Fahtalata bihi nabatul ardi, maka tumbuhlah tanaman-tanaman di bumi ini dengan sebab air hujan yang turun dari langit. Fa asbaha hashiman tazruhu riyah. Tanaman-tanaman yang tumbuh subur dengan air hujan yang turun dari langit tersebut, kemudian sampai masanya dia menjadi kering, lapuk dan ditiup oleh angin, kemudian dia tiada lagi berbekas. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir, dan adalah Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa masalah hayatid dunia, kehidupan dunia ini perumpamaannya kama'in anzalna, seperti air yang turun dari langit. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan kehidupan dunia ini seperti air? Para ahli hikmah berkata, qala al-hukama, innama syabbahallahu ta'ala dunya bil ma'i. Adapun Allah memperumpamakan, menyamakan dunia seperti air, li'annal ma'a la yastakirru fi mawdu'in. Karena air tidak akan pernah menetap pada satu tempat. Selalu dia berpindah-pindah dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah, selalu mengalir. Kadzalika dunya, demikianlah kehidupan dunia, la tabqa ala wahidin. Kehidupan dunia itu tidak tetap, selalu berubah-ubah. Dulunya kita bayi, kemudian kita anak-anak, remaja, sekarang kita sudah tua. Tidak lama teman kita hilang satu persatu dan kita pun ikut menghilang. Dulunya hutan lebat dibuka jadi perkebunan, setelah tua ditebang lagi, kemudian ditanami lagi, selalu berubah. Seperti halnya air, tidak ada kehidupan itu yang tetap terus. Itu orang dari dulu muda terus, tidak ada. Itu orang dari dulu jadi pejabat terus, tidak ada. Dulunya dia pelajar, kuliah, kemudian dia jadi pejabat, setelah itu dia pensiun dan mati. Kehidupan ini seperti air, dia mengalir sampai tujuannya, sampailah di muara, kemudian dia naik ke langit, kemudian mengalir lagi sampai ke muara, begitu terus, selalu berubah-berubah. Yang kedua, Allah menyamakan kehidupan dunia ini dengan air, li'annal ma'a la yastaqimu ala halihi ala halatin wahidatin. Karena air tidak pernah tetap bentuknya. Air kita masukkan ke dalam botol berbentuk botol, dimasukkan ke dalam gelas dia berbentuk gelas. Air dimasukkan ke dalam sumur, dia bundar seperti sumur itu. Kehidupan dunia ini seperti itu, kadzalika dunia. Tidak ada yang bentuknya tetap terus. Tidak ada orang yang isinya hidupnya menangis terus. Tidak ada juga orang yang hidupnya tertawa terus. Kadang pagi kita tersenyum, siang kita tertawa, malamnya kita menangis. Kadang malamnya kita menangis, paginya kita tersenyum bahagia. Hari ini kita punya uang banyak, besok 1 rupiah pun di kantong tidak ada. Begitulah kehidupan, selalu berubah, tidak pernah menetap dalam satu bentuk. Yang ketiga, li'annal ma'a la yabqa wa yadhhabu. Kehidupan dunia ini seperti air, tidak pernah tetap. Dia akan menguap. Dia akan menguap, kemudian dia menjadi awan dan turun kembali.
kehidupan ini selalu berganti. Kita bilang ada namanya orde lama, masuk lagi namanya orde baru, masuk lagi namanya orde reformasi. Sekarang orang mengatakan generasi milenium atau generasi Gen Z, generasi Z. Berubah terus, tidak pernah menetap. Kemudian Allah menggambarkan kehidupan dunia seperti air, li'annal ma'a la yaqdiru ahadun ay yadkhulahu wa la yabtallah. Kadzalika dunya la yaslamu ahadun dakhalaha min fitnatiha wa afatiha. Hukumnya air, siapa yang masuk ke dalam air dia pasti tenggelam. Ya, pasti basah. Seperti itulah kehidupan dunia. Siapa yang tenggelam dalam dunia semata-mata dalam pikirannya, tidak ada lain, maka dia akan tenggelam dalam dunia, dia akan terbawa oleh fitnah dan keburukannya. Ada dulu orang sabar, sopan. Ketika dia jadi orang kaya, ketika dia jadi pejabat, berubah dia. Kenapa? Dia terlalu asik tenggelam dalam air itu. Maka yang kelima, kenapa Allah menyamakan air itu seperti kehidupan dunia? Li'annal ma'a idza kana biqadarin kana nafi'a. Air kalau dia dengan kadar tertentu, dengan ukuran yang pas, maka dia bermanfaat. Air hujan yang turun kalau dia pas, maka tanamannya akan tumbuh, subur dia. Tapi kalau hujannya lebat, tergenang, bahkan banjir, air ini bukan menumbuhkan tanaman, justru membunuh tanaman yang sudah tumbuh. Begitulah kehidupan dunia. Kadzalika dunia. Kalau kita ambil dunia ini pas-pas sesuai kebutuhan kita, maka dia akan bermanfaat. Tapi kalau sudah berlebihan, maka dunia ini akan merusak kita. Berapa banyak orang yang dulu hidupnya bagus, rajin ibadah, banyak silaturahminya kepada teman-temannya. Tapi setelah dia bertambah usahanya, tambah banyak pergaulannya juga semakin bertambah. Semakin jauh dia dengan agama, semakin jauh dia dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tenggelam terlalu dalam? Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis ada seorang lelaki yang datang bertanya, "Ya Rasulullah, inni uridu an akuna minal faizina." Wahai baginda Rasulullah, saya ingin jadi orang yang beruntung hidup di dunia maupun di akhirat. Melo ka mencaji tau mau tuori lino, mau tuori asori mundrin apa ngalatala. Bagaimana strateginya, caranya supaya saya jadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat? Apa jawaban Rasulullah? Zari dunya wahul minha kal ma'ir rakidi. Waspadalah terhadap dunia. Ambillah dia secukupnya, seperti engkau mengambil air di air yang tenang. Fa innal qalila minha yakfi wal kasiru minha yutghi. Karena air yang sedikit itu, yang secukupnya sesuai kebutuhanmu, itu sudah cukup untuk mengantarkanmu sampai ke akhir hayatmu. Tapi air yang terlalu banyak, dia akan menenggelamkan dan dia akan membunuhmu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi dengan merenungi bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumpamaan air seperti kehidupan dunia, maka bukan berarti kita harus meninggalkan dunia. Kejar dunia untuk bekalmu di akhirat. Jadikan dunia pijakan kakimu untuk menggapai cita-citamu. Makanya dalam ayat selanjutnya Allah menyatakan, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Al-malu harta, wal banuna anak-anak, zinatul hayatid dunya, itu adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihatu, adapun yang menjadi kekal, as-sholihat adalah amal-amal baikmu. Salatmu, puasamu, pergaulan yang baik, ucapan yang baik, peduli kepada orang,
khairun 'inda rabbika sawaba, itulah yang terbaik balasannya di sisi Allah. Wa khairun amala, itulah harapan yang paling utama. Di dunia ini kita punya harapan-harapan, kita ingin dapat ini, kita ingin capai ini, kita ingin punya ini. Banyak harapan-harapan kita tidak bisa tercapai. Maka itu kita harus mencapainya di akhirat. Bagaimana mencapainya di akhirat? Al-baqiyatus shalihat. Lakukan amal-amal kebajikan. Itulah yang sebaik-baik harapan. Ketika engkau tidak menggapainya di dunia, pasti engkau akan diberikan oleh Allah di akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai kesimpulannya, Nabi Isa alaihissalam berwasiat, ad-dunya salasatun, ad-dunya salasatu ayyamin. Dunia ini terdiri daripada 3 hari. Hari itu terbagi 3, tapi yang kita miliki hanya 1. Beliau berkata, yaumu amsin, hari kemarin, qad madha ma biyadika minhu syai', hari kemarin telah berlalu dan engkau tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Hari kemarin telah berlalu, tidak bisa diulangi kembali. Wa yaumu gadin, hari esok, hari esok belum datang. Kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok. Apakah kita dapat hari esok atau tidak? Yang kita miliki wa yaumun anta fihi, hari ini, jam ini, detik ini, kita berada di masjid ini pada hari ini, fagtanimhu, maka manfaatkan hari yang engkau jalani sebaik-baiknya. Karena hari kemarin tidak bisa diulangi, hari besok belum tentu kita dapat. Yang kedua, kata Nabi Isa alaihissalam, as-sa'atu salasin, as-sa'atu salasun, waktu juga terbagi 3. Sama, sa'atun madat wa sa'atun la tadri atadrikuha amla. Saat, satu waktu yang telah berlalu, kita tidak bisa lagi mengulanginya. Waktu yang akan datang belum tentu kita bisa mencapainya. Dan waktu sekarang kita berada di mana, maka pergunakan waktu yang engkau berada pada waktu itu. Yang ketiga, pesannya Nabi Isa alaihissalam, ad-dunya salasatu anfasin, kehidupan dunia itu 3 nafas. Hanya 3 nafas. Napas yang telah engkau hembuskan adalah napas yang tidak bisa lagi kau ulangi. Kita hirup napas tak, kita hembuskan, dia tidak terulang lagi. Napas yang akan datang belum tentu jantung kita masih berfungsi. Napas di mana kita menghirup sekarang ini, maka pergunakanlah itu. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, pada hakikatnya kita tidak memiliki hari kemarin dan hari akan datang. Yang kita miliki adalah sekarang. Kita tidak memiliki waktu yang lalu dan waktu yang akan datang. Yang kita miliki adalah waktu sekarang. Dan napas yang kemarin, napas yang akan datang kita tidak miliki. Yang kita miliki hanya 1 napas, di mana pada saat ini kita sedang bernapas. Maka tiadalah kehidupan ini, kata Nabi Isa, kecuali hanya 1 hembusan napas dan kita akan mati. Maka kalau Anda tidak menggunakan, menghitung napas demi napas yang Anda lewati, maka engkau adalah manusia yang merugi, karena engkau telah menyia-nyiakan umurmu, napasmu berlalu, dan sampailah kamu pada hembusan napas yang terakhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.